Shalom remaja yang dikasihi Tuhan, bersyukur kalau hari ini kita bisa bersama-sama menikmati momen bersama Tuhan. Karena itu hari ini kita mau bersama-sama meninggikan Tuhan kita. Hosana in the highest. Teman-teman remaja sekalian, mari kita memulai ibadah pada hari ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Teman-teman, mari saat ini kita mau bersama-sama mendekat sama Tuhan. Kita menikmati waktu kita bersama Tuhan, karena kita ini ada miliknya dan kita rindu untuk mendengarkan suaranya. Aku milikmu, Yesus Tuhan. Sisimu Tuhanku, sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Sungguh indahnya walau sejenak bersamamu Allahku. Dalam
Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-13, ayat 31 sampai ayat yang ke-33, dilanjutkan ayat 44 sampai ayat yang ke-50. Matius 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayat 44, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi juga melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Teman-teman, tentu saya percaya setiap kita di sini adalah warga negara Indonesia, gitu ya. Tentu sebagai warga negara Indonesia kita tahu seluruh seluk-beluk, ya nggak seluruh sih, tapi minimal kita tahu beberapa hal mendasar atau hal-hal unik berkaitan dengan Indonesia. Sebut saja makanan favorit gitu ya, makanan khasnya, keunikan dari Indonesia mungkin, terus hal-hal unik yang lain gitu ya, pulau-pulau yang indah gitu ya. Kita pasti tahu seluk-beluk tentang Indonesia. Bahkan kita tahu aturan main di Indonesia. Misalnya kalau di Jakarta kita tahu ada aturan main ganjil genap gitu ya. Mobil dengan plat nomor ganjil genap, ada aturan mainnya. Aturan bayar pajak, aturan hidup berdasarkan Pancasila, dan aturan hidup yang lainnya. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan sebagai seorang warga negara kerajaan surga atau sebagai anggota kerajaan surga? Apakah teman-teman tahu seluk-beluk tentang kerajaan surga? Apakah teman-teman mengerti dan tahu hal-hal unik atau mungkin rahasia-rahasia tentang hal kerajaan surga? Jangan sampai hari ini kita mengaku saya ini pasti masuk surga, saya ini udah jadi anggota kerajaan surga, tapi saya masih nggak tahu surga itu apa, ada hal-hal apa di dalam kerajaan surga. Jangan sampai kita nggak tahu, teman-teman. Karena itu hari ini kita mau sama-sama melihat apa sih kerajaan surga itu ya. Ada rahasia apa dalam kerajaan surga? Kayak apa sih kerajaan surga itu? Nah di sini rahasia pertama teman-teman, kerajaan surga itu kayak biji sesawi sama ragi, gitu ya. Kita tahu biji sesawi itu biji yang paling kecil, biji yang paling kecil di antara tumbuhan lainnya, dia diameternya hanya sekitar 0,5 mm teman. Jadi benar-benar seuprit gitu ya. Seuprit, tapi ketika dia sudah tumbuh teman-teman, ketika biji sesawi itu tumbuh, tingginya itu bisa sampai 3-4 meter. Jadi hal kerajaan surga itu mirip biji sesawi teman-teman. Awalnya mungkin biji sesawi itu kecil gitu ya, nggak kelihatan, bahkan nggak signifikan, nggak penting gitu. Tapi ketika hal kerajaan sorga itu, bukan kerajaan sorga tapi hal kerajaan sorga, keadaan kerajaan sorga, kejadian dalam kerajaan sorga itu mulai nampak teman-teman, maka makhluk hidup akan bernaung gitu ya. Bahkan di sini bilang burung itu akan bersarang karena merasa nyaman, maka mereka menjadikan pohon sesawi itu sebagai rumah mereka karena ada rasa aman, ada rasa nyaman. Dan burung di sini dimaksudkan, burung di sini adalah bangsa-bangsa. Ketika bangsa-bangsa sadar bahwa kerajaan surga itu suatu hal yang buat aman, buat nyaman, menjanjikan, memberikan pengharapan, maka mereka pasti akan bernaung di dalam kerajaan surga itu, alias percaya sama kerajaan surga itu. Nah bukan hanya bikin nyaman teman-teman, tapi kerajaan surga ini rahasia selanjutnya ya. Kerajaan surga itu juga
memberikan dampak buat sekitarnya. Hal kerajaan sorga itu mampu mentransformasikan hidup seseorang, mampu mengubahkan seseorang, mampu memberikan dampak buat hidup seseorang. Kayak ragi gitu ya. Ragi itu sedikit teman-teman, nggak dikasih banyak, tapi ketika ditaruh dalam adonan gitu ya. Ragi itu ketika dimasukkan dalam adonan, walaupun dia sedikit dibandingkan adonan itu, tapi ragi itu mampu mengembangkan adonan itu. Memberikan dampak, ada satu pengembangan gitu ya. Adonannya ngembang gitu untuk bisa nanti bakar jadi roti gitu ya. Nah teman-teman, orang-orang yang menjadi bagian dalam kerajaan sorga itu harusnya juga mampu memberikan dampak bagi kehidupannya, bagi kehidupan di sekitarnya, minimal buat dirinya sendirilah. Dia mampu merasa nyaman, tadi ya kayak pohon sesawi itu dia merasa nyaman, merasa aman, dan kemudian disitulah dia mampu memberikan dampak seperti ragi itu. Itu rahasia yang pertama, kerajaan sorga itu kayak biji sesawi sama ragi. Nggak booming memang, nggak signifikan, kerajaannya pun aja nggak kelihatan ya. Kita nggak tahu kerajaannya di mana, nggak bisa lihat. Rajanya pun harus mati tergantung di kayu salib. Nggak booming, nggak signifikan. Tetapi meneduhkan dan mengubahkan. Itu rahasia pertama teman-teman. Rahasia kedua, kerajaan sorga itu kayak harta terpendam dan mutiara yang berharga. Waktu seseorang lagi bekerja di ladang, di sini diceritain waktu lagi bekerja di ladang, dia menemukan harta. Yang menarik, dia bukannya curi teman-teman, dia nggak nyuri, tapi dia tutup kembali dan dia langsung cepat-cepat berusaha pakai ya jual barang-barang yang dia punya, jual semuanya untuk bisa beli ladang itu. Karena buat dia, wah harta ini terlalu berharga untuk saya curi. Saya nggak mau, saya mau kalau bisa saya beli, saya jual semua yang saya punya, saya beli harta itu, saya beli ladang itu ya. Saya beli ladang itu dan saya bisa sah punya harta itu. Itu satu perasaan yang luar biasa melihat bahwa harta ini begitu berharga dan ya saya harus punya harta ini. Saya mau beli, saya kasih semuanya deh yang saya punya untuk bisa dapat harta itu. Sama juga kayak pedagang tadi jualan, bukan jualan ya, dia lagi nyari mutiara yang indah teman-teman. Dia lagi nyari mutiara yang indah dan ketika dia lihat, ketemu mutiara yang indah itu, dibilang apa teman-teman? Dia tuh pergi juga menjual semua yang dia punya untuk dapat mutiara itu. Dan kita tahu mutiara itu nggak murah gitu ya. Sampai hari ini pun kita tahu mutiara itu mahal teman-teman. Tapi di sini demi dapat mutiara yang berharga itu teman-teman, dia ini jual semua yang dia punya, pedagang ini jual semua yang dia punya, dan dia beli mutiara itu. Dan di sini dikatakan teman-teman, dia itu tidak lagi menjual mutiara itu. Buat dia mutiara ini terlalu berharga untuk dia jual. Terlalu berharga. Udah sama kayak kita pengen itu ya teman-teman ya. Kayak misalnya pengen beli handphone atau apa, kita akan cari segala upaya, cara gitu ya. Entah ngerayu papa mama, entah tabung sendiri, entah bekerja. Karena kita merasa handphone ini nih yang kita mau nih berharga banget. Kita pengen gitu, kita akan lakukan segala cara. Sama juga dengan perumpamaan ini gitu ya. Melihat mutiara ini, harta ini begitu berharga. Nah ini perumpamaan yang Yesus kasih gitu ya. Hal kerajaan sorga itu sama seperti itu. Hal kerajaan sorga itu adalah satu hal yang sangat berharga yang tidak ternilai. Yang ketika kamu menemukannya, kamu rela buang semuanya, kamu rela jual semuanya, kamu rela tinggalin semuanya untuk bisa merasakan dan bisa memperoleh kerajaan sorga itu. Sehingga mungkin ada banyak saingan-saingan gitu ya, entah itu bicara hari ini soal impian, pencapaian, prestasi, harga diri, mungkin nanti kekayaan, keluarga dan sebagainya. Ketika ada banyak pesaing-pesaing gitu ya, di antara ya istilahnya kita bilang tadi mutiara yang berharga, dia cari mutiara yang paling bagus. Sama juga gitu ya, ketika kita lihat ada banyak hal yang bagus yang menjanjikan dalam hidup ini, tapi jangan sampai kita lupa bahwa ada hal yang lebih berharga, yang jauh berharga, yang lebih berharga dari semua hal yang ada di dalam dunia, yaitu hal kerajaan sorga. Yaitu hal kerajaan sorga, itu rahasia kedua teman-teman. Karena itu rahasia yang kedua gitu ya. Jadi kerajaan sorga itu kayak harta terpendam dan mutiara yang berharga. Sangat berharga dan tidak ternilai. Pertanyaannya kenapa berharga? Balik lagi teman-teman, di perumpamaan sebelumnya gitu ya. Karena hal kerajaan sorga itu mampu meneduhkan, memberikan pengharapan, memberikan satu hal yang pasti tentang kehidupan ini, sehingga kita melihat kerajaan sorga itu sebagai satu hal yang sangat berharga, sangat bernilai dan tidak bisa dibayar, tidak bisa digantikan dengan hal apapun yang ada di dalam dunia. Itu rahasia kedua. Jadi rahasia pertama tadi bicara soal kerajaan sorga yang
memang nggak booming gitu, nggak signifikan mungkin awalnya, tapi pada akhirnya itu meneduhkan dan mengubahkan. Rahasia kedua tadi bicara soal kerajaan sorga itu adalah satu hal yang berharga dan tidak ternilai. Dan di rahasia terakhir teman-teman, kerajaan sorga itu kayak pukat gitu ya, dibilang kayak pukat. Jadi perumpamaan ini bicara soal situasi akhir ketika kerajaan sorga itu benar-benar dinyatakan seutuhnya, sepenuhnya akan hadir dan nyata dalam kehidupan manusia. Jadi seperti nelayan yang lagi lempar jala gitu, pada akhirnya satu waktu dia akan kumpulkan, dia akan angkat jalanya dan dia akan ketemu satu pasti kumpulan ikan-ikan, dan di situ dia akan lihat, dia akan saring ikan yang baik dia ambil, ikan yang gak baik teman-teman akan dibuang. Itu perumpamaan yang Yesus bilang, itu penggambaran yang Tuhan kasih ketika akhir zaman nanti, ketika kerajaan surga itu dinyatakan secara utuh, maka mereka yang setia, mereka yang hidup benar di hadapan Tuhan, mereka akan masuk dan menikmati hal kerajaan surga itu. Menikmatinya bersama-sama dengan Tuhan. Nah pertanyaan, yang hidupnya masih amburadul bagaimana teman-teman? Yang hidupnya masih kayak orang fasik, yang masih gak benar hidupnya teman-teman. Dikatakan bahwa mereka akan menerima penghukuman dari Tuhan, dibuang dari hadapan Tuhan. Nah pertanyaan teman-teman, apakah kita gentar ketika mendengar soal apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Perumpamaan soal pukat, pernyataan soal penghakiman itu secara konsisten dinyatakan oleh Alkitab. Mereka yang hidup benar akan bersama-sama menikmati Tuhan, menikmati kerajaan sorga itu. Sedangkan mereka yang hidupnya masih jauh dari Tuhan, bisa jadi teman-teman, mereka akan dibuang. Karena itu teman-teman, mari kita perhatikan bagaimana kita hidup. Gitu ya. Coba dilihat-lihat apakah sampai hari ini kita masih hidup sesuka-suka kita gitu. Hidup ya sukalah, menurut Alkitab nggak benar tapi saya mau ya, saya lakuin gitu. Apakah hidup kita masih seperti itu? Atau puji Tuhan mungkin ada di antara kita yang sudah hidup benar gitu. Pilihannya ada di tangan kita teman-teman. Jangan sampai ketika pukat itu diangkat, ternyata kita itu ditemukan sebagai ikan yang gak baik, ikan yang lebih baik dibuang. Jangan sampai ketika pukat itu diangkat, kita ditemukan sebagai orang-orang yang masih hidup jauh dari Tuhan dan akhirnya dibuang. Lantas setelah mengetahui teman-teman 3 rahasia ini ya, soal biji sesawi, soal mutiara yang berharga, harta yang terpendam, soal pukat, penghakiman itu, pertanyaan sekarang, jadi apa hal kerajaan surga itu? Apa hal kerajaan surga itu teman-teman? Apa sih isi kerajaan surga itu teman-teman? Isi dari kerajaan surga itu adalah Yesus sendiri. Yesus dan kebenarannya. Dimana waktu kamu percaya, kamu diselamatkan, kamu dibenarkan, kamu mendapatkan hal yang sangat luar biasa, itu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Menikmati Tuhan selama-lamanya. Itu surga teman-teman. 2 Petrus 3 ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi surga itu bukan tempat untuk kita nonton YouTube sepuas-puasnya, bukan tempat kita main game sepuas-puasnya, bukan tempat di mana kita bisa senang-senang loncat kiri kanan gitu ya, melakukan semua yang kita mau teman-teman. Tapi surga itu adalah tempat di mana kebenaran itu menjadi hal yang normal buat kita. Kristus dan kebenaran itu menjadi bagian yang seutuhnya dalam kehidupan kita. Dan di surga itu teman-teman, bukan lagi berisi orang-orang yang pengen masuk surga, tapi surga itu berisi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang hidupnya terus erat dengan Kristus dan kebenarannya. Karena itu teman-teman, biarlah setiap kita bisa memaknai dengan benar status kita sebagai warga kerajaan surga. Buat setiap kita yang mengaku percaya, sudah diselamatkan, kita bahkan sebenarnya bisa dibilang sudah menikmati cicipan surgawi itu. Menikmati Tuhan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan itu sudah salah satu bentuk cicipan surgawi, saya bilang. Jadi mari kita bisa hidup benar, kita terus mengejar kebenaran itu. Kita tahu benar setiap rahasia-rahasia kerajaan surga, dan harusnya itu semua mulai kita hidupi. Mari menjadi ragi yang memberikan dampak buat sekitar kita. Mari kita kembangkan adonan yang ada di tengah dunia ini. Kita mentransformasi, walaupun
dari hal yang kecil, kayak biji sawi. Awalnya ya kecil, nggak terlalu signifikan, nggak terlalu dilihat, tapi biarlah apa yang kita lakukan itu bisa berdampak, teman-teman. Apa yang kita sebarkan? Ya kerajaan surga itu sendiri ya. Kasih Kristus, kebenaran Kristus, mari sebarkan itu. Dan buat semua dunia terdampak sama cicipan surgawi itu. Supaya apa teman-teman? Pada akhirnya setiap kita boleh menemukan bahwa kerajaan surga itu ada satu hal yang begitu berharga. Dan saya rindu untuk hidup sebagai orang yang benar. Sebagai warga kerajaan surga yang boleh senantiasa memberikan yang paling baik buat Tuhan, Sang Raja kita. Selamat menikmati kerajaan surga. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan kami boleh menikmati waktu kami bersama dengan Tuhan hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan sapaan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menolong kami, biarlah kami boleh memahami mengenai hal kerajaan surga itu, dan biarlah kami boleh menghidupinya, menyatakannya buat orang-orang di sekitar kami, supaya orang-orang di sekitar kami pun boleh terdampak dan boleh mengalami, merasakan cicipan surgawi itu. Kami terus berdoa juga Tuhan, menyerahkan untuk peristiwa-peristiwa hari ini, khususnya soal COVID yang masih sampai hari ini terus terjadi dalam kehidupan kami, masih cukup mengancam, tapi biarlah Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh terus memberikan semangat buat setiap kami yang mungkin hari ini mulai bosan di rumah, mulai lelah dengan setiap aktivitas secara online dan sebagainya. Biarlah Tuhan yang menolong kami mampu beradaptasi dengan baik, dan biarlah di situ kami boleh semakin menikmati Tuhan dalam kehidupan kami. Nyerahkan untuk setiap orang-orang yang masih terus berjuang melawan COVID, atau mereka yang mungkin saat ini menjadi pasien, mereka yang terdampak, Tuhan yang boleh menyertai dan memberikan kekuatan. Kami percaya masa-masa ini tidaklah mudah, tapi biarlah tangan Tuhan yang terus menuntun dan menyertai setiap mereka. Untuk setiap tenaga-tenaga medis juga Tuhan yang boleh sertai, berikan kekuatan, sehingga mereka pun boleh mampu melayani setiap pasien-pasien yang ada dengan baik. Tuhan jaga setiap kondisi fisik mereka, kesehatan mereka. Kami tidak lupa Tuhan menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun itu mereka berada, dimanapun gereja itu berada. Biarlah setiap gereja-gereja boleh memberikan satu reaksi yang tepat terhadap kondisi hari ini. Biarlah gereja-gereja boleh memikirkan dengan baik, dengan benar, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan melihat kondisi dan situasi hari ini. Kami percaya Tuhan adalah kepala gereja yang terus memberikan hikmat, memberikan kami satu hal yang boleh menolong setiap jemaat Tuhan untuk boleh bereaksi dengan tepat terhadap situasi yang ada. Kami bersyukur Tuhan, menyerahkan untuk studi kami, masa depan kami yang mungkin masih belum pasti, yang mungkin juga masih penuh dengan hal-hal yang perlu kami gumulkan. Tapi biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap kami untuk studi kami. Apapun yang ada di depan nanti, berikan kami hati, berikan kami passion untuk boleh menjalani studi kami dengan baik, sehingga sungguh Tuhan ketika nanti kami menjalani studi itu, kami boleh menyatakan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam perjalanan studi kami. Masih Tuhan menyerahkan untuk keluarga kami juga, untuk papa, mama, untuk saudara-saudara kami terus berdoa. Untuk orang tua kami yang mungkin masih bekerja, masih harus pergi ke kantor dan sebagainya, Tuhan juga boleh jaga. Tuhan yang sertai. Tolong keluarga, masing-masing teman-teman remaja, biarlah sungguh ada kasih Kristus yang terus mengalir di dalamnya. Masih Tuhan, kami tidak lupa menyerahkan pergumulan masing-masing kami, pergumulan pribadi. Biarlah Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang mendengar setiap seru doa kami, pergumulan hati kami. Biarlah Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami, melewati setiap permasalahan pergumulan yang ada. Dan biarlah di situ kami boleh menyadari ada Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau boleh menaikkan syafaat kami pada hari ini. Kami rindu mengakhiri syafaat kami dengan doa yang sudah Engkau ajarkan pada setiap kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita tetap bersyukur di dalam segala keadaan. Mengapa? Karena Allah Bapa kita adalah setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan apapun. Mazmur 86 ayat 12 berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Oleh karena itu, marilah kita tetap bersyukur sekalipun di dalam keadaan yang sangat sulit seperti sekarang ini. Melalui persembahan ini, kami mengundang teman-teman sekalian untuk tetap menyatakan ucapan syukurnya melalui persembahan dengan penuh keyakinan bahwa anugerah dan berkat dari Allah Bapa kita senantiasa dicurahkan. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer BCA atau melalui OVO atau melalui fintech yang lain. Dan apabila teman-teman tidak sempat melalui kedua hal itu, maka teman-teman dapat melakukannya, memasukkannya ke dalam amplop, dan setelah 1 bulan teman-teman dapat menelpon kantor gereja dengan nomor 031 353 3836 atau ke nomor WA untuk dapat kami ambil ke rumah teman-teman sekalian. Kita terus mendoakan agar kasih karunia dan berkat dari Tuhan Allah Bapa kita senantiasa dicukupkan dan dilimpahkan di dalam kehidupan kita sekalian, juga di dalam kehidupan rumah Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami merenungkan kasih-Mu yang selalu Kau limpahkan kepada kami, serta pemeliharaanmu setiap hari di dalam kehidupan kami hanya mampu mengucap syukur ya Tuhan. Dan inilah ucapan syukur kami. Kami mempersembahkan apa yang ada pada kami untuk Engkau pakai seturut kehendak-Mu. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan. Biarlah semuanya hanya bagi kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, biarlah setelah ibadah ini kita boleh sama-sama mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi bukan hanya mengetahui teman-teman, tapi biarlah kita juga boleh menyatakan kerajaan surga itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena jelas kita adalah warga kerajaan surga. Biarlah hidup kita senantiasa boleh terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ku beri yang terbaik. Hanya di dalam-Mu Yesus Tuhan.
bawa kepadamu. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Teman-teman remaja sekalian, sebelum kita kembali melanjutkan aktivitas kita setiap hari, bahkan sampai 1 minggu ke depan, marilah kita bersama menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.